tanggapannya untuk menyikapi aset-aset di Karawang yang hari ini sedang jadi sorotan banyak orang gitu. Sorotan aset yang mana ya? Yang kasus ini Ruslan. Oh, ya saya kan sudah menyampaikan gini ya kepada teman-teman wartawan gitu kan, ataupun kepada publik. Ya publik di sini kan bukan hanya sebatas kalangan intelektual ya, tetapi juga yang tidak mengerti harus tahu dan bisa dapat mengerti. Nah, aset itu kan asetnya ada aset bergerak satu, ada aset tidak bergerak, ya kan? Itu berupa tanah, bangunan, itu tidak bergerak. Ada aset manusia, kan? Yang selama ini yang saya bilang deh, jangan diambil aset itu, banyak pengertian daripada aset itu. Diambilnya jangan sepotong-sepotong gitu loh. Karena saya sampaikan di sini, ini asetnya mau aset mana? Aset bergerak apa tidak bergerak? Atau aset manusia? Saya sampaikan berulang kali lagi, kalau aset manusia itu adalah aset karena dia seorang pekerja, ya kan? Artinya si aset ini, si manusia ini, saya bicara menghajarnya kan karena memang sesuai ada yang ramai sekarang tentang aset, banyak kekosongan tuh. Itu adalah aset. Kenapa sih masih kosong-kosong juga? Makanya saya sampaikan lagi, kenapa sih si Pak Bupati ini diam aja, lambat-lambatin gitu kan. Apalagi dia mau lengser gitu kan, ataupun mau terbang ke DPR RI. Lalu saya sampaikan lagi, nggak penting lah untuk mencalon ke DPR RI, bereskan aja dulu di sini sampai dengan selesai. Itu lebih terhormat, lebih elegan lah. Artinya saya berharap kepada Bupati Sadika ini tidak untuk terbang ke DPR RI, lanjutkan di sini, selesaikan di sini sampai dengan tahun 2025. Kan sampai tuh janji-janji politiknya selesai dong, kan gitu. Nah, hari ini tanya lagi tentang aset. Aset mana nih aset tidak bergerak? Yang tidak bergerak ataupun yang bergerak. Nah, yang mana nih yang mau diambil? Yang bergerak atau yang tidak bergerak nih? Yang tidak bergerak. Hah? Yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak berarti tanah dong, kan gitu. Nah, tanah itu banyak, gitu kan ya. Nah, aset Pemda itu di mana-mana ada. Yang dipakai oleh SD, gitu kan ya. Yang dipakai oleh sebagian yang sekarang yang rame. Ini jangan melihat yang mananya, konkretnya dulu gitu loh. Kenapa bisa seperti ini? Kan itu belum terjadi ada apa-apa. Ini menurut kacamata saya. Ya kalau buat yang lain kacamatanya silakan aja, punya analisa, punya analisis, punya kesimpulan ataupun yang lain-lain. Saya tidak ada kepentingan membela kiri kanan depan belakang. Maka saya sampaikan kepada Kepak, saya mengapresiasi, silakan. Tapi kenapa sih baru kali ini? Yang notabene-nya yang namanya aset itu ketika dia dilantik, yang kemarin saya sampaikan, itu programnya harus real, nyata gitu. Hayo beresin nih aset-aset pemerintah ini. Bukan hanya menjas bahwa memang ini dikait-kaitkan karena memang itu mau ada kemundurannya ataupun bupati mau berangkat, ini baru muncul. Ini paket loh. Paketnya kenapa? Dalam kepemimpinan ada sedikit dan naik, kan gitu ya. Nah itu tetap aja muter-muternya di situ-situ juga. Tidak menjas salah satu orang karena orang ini mau mencalon, dicari kesalahan. Di pemerintahan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang bersih gitu kan. Nggak ada manusia tuh yang di dunia ini bersih. Gitu kan. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya tidak suka dengan pemerintahan, bukan. Saya tidak suka dengan perorangan, bukan. Tetapi menyikapi, sekali lagi saya mengapresiasi. Tetapi kenapa baru sekarang ini? Banyak kok aset itu. Sok, bongkar semua, saya bilang kan, bongkar aja semua. Biar menjadi terang benderang, biar menjadi jelas, real adanya gitu kan ya. Nah itu aset tidak bergerak itu banyak. Hingga ada gugatan. Sekolahan yang tidak punya surat, sekolahan yang runtuh, gitu kan. Tanah yang acak-acakan ada di mana-mana. Kan gitu kan, hanya dicatat. Nah, rapihkan itu. Saya senang kalau itu dirapikan, makanya silakan bongkar. Ada yang dijual, bongkar saja, sudah bongkar seluruhnya gitu kan, biar jelas semua dalam era kepemimpinan sekarang itu seperti apa, bisa membereskan aset ini atau tidak. Dan saya bilang, jangan ada tebang pilih terkait masalah aset ini. Tidak boleh ada tebang pilih semuanya, karena periodiknya adalah periodik Sadika Aek. Sok beresin gitu kan.
semuanya dibenahin, semuanya biar jadi rapi, rakyat pun jadi senang gitu kan. Oh iya ya, ternyata memang tuh ada, memang tuh diperlihatkan banget, dipedulikan banget kan gitu. Nah, di sini saya ada satu lagi, ada aset yang bergerak, contoh kendaraan. Berapa banyak kendaraan ini yang masih ada di luar, yang dipergunakan orang yang sudah pensiun, orang yang sudah tidak menjabat. Kenapa sih tidak diantar-antarkan, tidak dibalik-balikan? Itu yang bayar membeli kendaraan itu hasil dari pajak kita semua gitu loh. Apakah nggak malu untuk kendaraan-kendaraan yang bergerak ini tidak diantarkan? Jangan merasa diri kita paling bersih, tetapi kita masih menggunakan power syndrome-nya bahwa kita seorang pejabat, padahal sudah tidak jadi pejabat. Banyak itu kendaraan roda 4, roda 2 yang ada di kalangan pejabat yang sudah tidak lagi menjabat, artinya sudah pensiun, sudah tidak lagi ada di pemerintahan gitu loh, sudah tidak bekerja. Ya kalaupun memang katanya mau dimiliki, ya silakan ajukan. Kalaupun memang itu merasa mahal, ya balikin. Nggak mampu ya balikan saja gitu kan. Ini ada di mana-mana kok. Nah, dalam hal ini saya meminta kepada Bupati untuk menjatuhkan semuanya kepada bidang aset gitu kan ya. Perintahkan kepada bidang aset, kumpulkan itu, tarik. Lalu menggunakan siapa? Menggunakan ada Pol PP. Sesuai dengan alamat yang misalnya dipakai oleh pejabat A, berapa mobil, misal ada 2 mobil, tarik dua-duanya, kalau memang itu balikin. Saya lebih senang gitu kan, Bupati itu untuk membereskan itu, Wakil Bupati untuk membereskan itu semua gitu kan ya. Aset yang bergerak seperti roda 4 dan roda 2 balikin. Dan kepada Pol PP, ayo bersama-sama. Kalau memang tidak mampu, silakan Polres bantu, minta bantuan sama Polres. Ada di mana nih? Ayo sama-sama tarik. Kalau memang toh tidak mau ditarik dengan aparatur ini, gitu kan ya. Tetapi kalau memang toh lebih baik, lebih terhormat, udah balikin aja, datang sendiri. Nih saya balikin nih kendaraan, nih saya balikin nih kendaraan. Malu gitu loh, make udah pensiun, udah tidak menjabat, masih menggunakan kendaraan dinas gitu. Udah gitu platnya dirubah jadi hitam, ya kan? Itu udah nggak bener gitu loh. Yang berdinas saja yang plat merah dipakai plat hitam kok. Yang lagi-lagi pihak kepolisian didiamkan dan dibiarkan. Kenapa tidak ditilang gitu loh? Harusnya ya kalau merah ya merah gitu loh. Plat merah ya merah, plat hitam ya hitam, atau yang sekarang ya putih jadi hitam gitu kan. Ya itu gitu loh. Ini yang enggak dipakai, platnya diganti yang merah. Kalau merasa malu pakai plat merah, udah beli sendiri. Jangan pakai plat merah. Untuk apa sih gitu kan? Negara memberikan fasilitas itu untuk dipakai. Kegunaannya adalah untuk kepentingan pekerjaannya, kegiatannya. Ya kan gitu. Ini mobil dikasih, disimpan di rumah, dipakai buat nganterin anak, dipakai buat belanja. Loh, kalaupun memang sudah tidak layak untuk dipakai, udah nggak usah fasilitas, itu kembalikan saja. Masih ada yang membutuhkan itu, gitu kan ya. Nah cuman karena memang itu dipakai, oke deh, pasti saya tolerir. Tapi saya minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini bidang lalu lintas Polres Karawang, apabila ada nomor merah menjadi hitam, tilang itu mobil, karena sudah nggak bener gitu loh. Kalau memang toh mau diinikan semua untuk dikelirkan, itu sok mana? Biar jadi terang benderang gitu loh. Ini kan enggak. Nah, bagi yang masih menggunakan, yang masih ada di para pejabat yang sudah berhenti, balikin nih. Malu. Itu uang rakyat. Kalau memang tuh mau dibeli, bayar. Kalau nggak mampu, balikin. Ada tuh mobil-mobil masih mewah gitu kan. Ada sedan, ada Fortuner gitu kan. Banyak tuh yang di luar. Kenapa sih nggak dibalik-balikin? Kan sudah nggak menjabat, masih power syndrome kayak wae kan gitu kan, bahasa saya lah ya, masih pengen disebut pejabat. Udah nggak ngejabat pensiun, udahlah pensiun, balikin. Malu, makanya malu, apa nggak punya kemaluan kan gitu.
Berarti dari catatan ketua banyak ya? Wah banyak. Ya tanya dong sama Pejabat. berbagian aset ke sana kan gitu. Hmm. Kenapa sih nggak ada yang dipakai buat itu, pakai buat ini? Hmm. Ya keinginan saya sih ya sampai ada mobil itu kok di tangan orang yang bukan pada tangannya, iya kan? Yang bukan ada bagiannya gitu loh, yang bukan ada pada jabatannya. Udah jelas kok, kembalikan saja. Aduh, gila, nggak ada rasa malu, gila dah. Inilah gitu ya, yang tidak ada ketegasan pemerintah Kabupaten Karawang di sini. Tidak ada sekali lagi ketegasan dalam era kepemimpinan Selika ini untuk menarik kendaraan tersebut yang sudah tidak menjabat itu. Jadi, saya bukan menjelekan Selika. Dan saya berharap para Selika itu supaya lebih elegan, tidak untuk mencalon loncat kepada DPR RI, sudah lanjutkan dulu di sini. Rakyat masih membutuhkan itu. Rakyat itu adalah saya. Ini saya masyarakat, jadi rakyat gitu loh. Saya bukan wakil rakyat, tetapi berharap beresan dulu lah teh. Udahlah di sana ke DPR RI juga belum tentu disebut 50-50 antara menang dan kalah gitu kan. Ini kalau kalah gitu kan nggak terterima di DPR RI, untuk apa? Kan gitu. Jangan euforia bahwa kita bakal menang enggak. Saya mau berharap beresin sampai selesai tahun 2025. Ini beresin nih aset-aset nih. Panggil tuh suratnya untuk Pol PP untuk tangkapin, untuk ambil di mana alamatnya, disesuaikan dengan apa yang ada dalam aset itu. Itu dari saya seperti itu. Oke? Oke. Ya, terima kasih.